Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabuli wal wusul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinah dafi'atan likulli syarrin jalibatan likulli khairin lana wa liwalidina wa li auladina wa ala niyati anna allaha yunawwiru qulubana wa qalibana ma'at tuqa wal huda wal afaf wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnatin wal imtihanin bihaqqi sayyidi waladi adnan jami'atan likulli niyatin salihah wa ila hadrati al-habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ikhlas. Mau'izah berikutnya, nasihat berikutnya adalah tentang ikhlas. Al-amalu, bermula amal itu jismun, raga. Ruhuhu, yang bermula ruhnya amal itu al-ikhlasu, ikhlas. Jadi amal kita atau aktivitas kita, perbuatan kita itu adalah ibarat raga, sementara ruhnya adalah ikhlas. Innal jisma, sesungguhnya raga, mata faraqathu, ketika memisahkan pada raga apa ruhuhu, rohnya jisim, allati biha, yang dengan roh, qiwamuhu, bermula tegaknya atau kokohnya jisim, karena maka ada apa jisim itu jusatan, bangkai, hamidatan, yang terbujur kaku, la haroka, tidak ada gerak, fiha, di dalam bangkai, wala faidata, dan tidak ada faidah, turja, yang diharapkan, minha, dari bangkai. Fakadzalika, maka begitu juga al-amalu, bermula amal, idza zayalahu, ketika meninggalkan pada amal apa al-ikhlasu, ikhlas. Amal itu diibaratkan badan atau fisik, dan ruhnya itu adalah ikhlas. Badan ketika ditinggalkan oleh roh, maka dia laksana bangkai. Kenapa? Karena roh merupakan penyangga eksistensi badan. Pada saat roh masih ada dalam badan kita, orang mau bercanda dengan kita, mau ngobrol dengan kita, mau berakrab-akraban dengan kita. Tapi ketika roh meninggalkan kita, maka jangankan orang lain, pasangan hidup kita saja tidak akan mau menemani kita, karena kita sudah menjadi bangkai yang terbujur kaku. Nah, itu gambaran amal nanti ketika tidak ada rohnya. Ketika amal tidak ada ikhlasnya, itu laksana bangkai yang tidak ada geraknya atau terbujur kaku yang tidak bisa diharapkan kemanfaatannya. Kam ro'aina, banyak saya melihat, kauman, pada sekelompok kaum, ya'maluna, yang melakukan, siapa kaum, yang berbuat, siapa kaum, khairu annana, akan tetapi sesungguhnya kita itu lam naro, tidak melihat, atharon, pada pengaruh solihan, yang baik, li'amalihim, atas amal mereka, wa kathirun, dan banyak, minhum, dari mereka, itu lam yuwaffiq, tidak mengenai atau tidak sukses, fima, pada sesuatu, kosoda, yang dituju, yang menuju siapa minhum, ilaihi, pada ma.
fadhalla maka tersesat siapa minhum fi syatihi pada pinggirannya ma qasoda ilaih au hado atau nyemplung itu apa bahasa Indonesianya? Nyemplung apa nyemplung? Terjun ya, jebur bahasa Jawa juga, atau terjun minhu dari ma dohan ya, pada tempat yang dangkal, walam yastati' dan tidak mampu siapa minhum apa ayyasila untuk sampai ilal khamri pada kedalaman, fanakaso maka kembali siapa man atau minhum ala akibaihi di atas kedua tungkak apa ya, kedua kakinya. Fa khasiron nasobi, khasiro dengan merugi, khasiron nasobi dengan merugi atas kepayahannya, wadzahabi dan kepergiannya. Syekh Mustafa Al-Ghalayin menceritakan bahwa beliau banyak sekali melihat sekelompok orang yang melakukan berbagai macam aktivitas yang terlihatnya bermanfaat, melakukan aktivitas ini, itu dan sebagainya, kelihatannya manfaat, tapi ternyata tidak ada dampak yang baik, hasilnya tidak membawa kebaikan, tidak ada pengaruh apa-apalah mengadakan acara ini, acara itu, tapi kemudian misalnya contohlah melakukan acara kegiatan yang memberikan edukasi kepada masyarakat tentang masalah A atau B, tapi ternyata setelah acara itu masyarakat kembali pada kebiasaan semula dan sebagainya, padahal slogannya, ininya dan sebagainya membawa perubahan dan sebagainya. Ini kata Syekh Mustafa Al-Ghalayin ya, gambarannya seperti itu. Bahkan sebagian lagi untuk mencapai target dasarnya saja tidak bisa, gagal, mereka gagal, bahkan tersesat, atau yang dia lakukan justru berbelok dari arah tujuan awal. Tujuannya melakukan edukasi tentang kesadaran beragama misalnya, tiba-tiba di sana malah yang dibahas beda, ataupun kalau yang dibahas masalah itu tapi tidak mendalam sehingga tidak ada edukasi yang dihasilkan. Ini banyak sekali katanya. Ada yang kemudian berbicara seminar bagaimana cara mensejahterakan masyarakat, tapi di seminarnya tidak jelas apa yang dibicarakan dan sebagainya. Kita lihat, kalaupun ada itu hanya pada muara-muara yang dangkal saja, hanya tampilan luarnya saja, tidak sampai mendalam, tidak sampai, kalau diibaratkan tujuannya itu mutiara, dia hanya muter-muter di pinggiran laut, tidak, kalaupun jebur cuman sebatas sebentar atau pada posisi yang dangkal, tidak sampai mendalam sehingga tidak berhasil apa-apa. Nah, pada kondisi seperti ini ya akhirnya apa? Semua yang dilakukan sia-sia, kelelahan, kecapean, menyusun acara, mengadakan ini itu semua tidak menghasilkan apapun. Hanya menghasilkan kelelahan yang merugikan dan mondar-mandirnya rugi dan sebagainya. Walaysa lihadzal amri min sababin, dan walaysa dan tidak ada lihadzal amri atas masalah ini min sababin dari sebab, illa kecuali annal ikhlasa setuhune keikhlasan itu lam yakun tidak ada itu ra'idah hadhil fi'ati sebagai petunjuknya kelompok tersebut. Tidak ada penyebab lain kegagalan dari target-target yang dicanangkan itu, program apapun, niat apapun, gerakan apapun, kalau ternyata hasilnya tidak sesuai dengan slogannya, maka penyakitnya tidak lain, penyebabnya adalah pelakunya tidak ikhlas. Ada udang di balik batu, bicaranya edukasi kepada masyarakat tapi ternyata disisipi kampanye, tujuannya mencari
dukungan atau mencari menaikkan popularitas dan sebagainya lah. Ini kan banyak ngakunya ikhlas mengabdi tapi ada target pribadi, kan seperti itu. Itu yang menyebabkan kegagalan menurut Syekh Mustafa Al-Ghalayin. Kita lihat, kita cek diri kita sendiri. Li'annaha, karena sesungguhnya hadhil fi'ah itu lam ta'mal, tidak melakukan sesuatu illa li jarri maghnamin, kecuali untuk meraih keuntungan pribadi, keuntungan madhmumin yang tercela. Biasanya kalau acara baik kemudian hasilnya tidak baik, pasti ada pelakunya yang ternyata punya misi terselubung, mengambil momentum di acara tersebut. Ngakunya ikhlas, baru dikasih duduk di barisan kedua saja langsung molosi pulang. Itu kan targetnya pengen ada di barisan depan biar foto bareng dengan kiai. Pasti penyebabnya ada yang punya target individu untuk keuntungan yang tidak terhormat atau tercela, kasbi syarofin, atau ada tujuan mengejar atau mengusahakan popularitas atau kemuliaan mahmumin yang sebenarnya diragukan. Dia pikir bahwa dengan ditaruh duduk di depan itu mulia, padahal duduk di depan itu nggak enak. Kita mau nongkrong kelihatan banyak orang, kita mau leha-leha justru jadi terpantau betul. Makanya secara pribadi saya jujur saja, kalau ada acara momentum diundang apapun, syaratnya satu, asal saya boleh duduk di paling belakang, enak bisa jabur bisa minum makan sepuasnya kan. Kalau di depan itu mau makan banyak malu, nggak banyak lapar. Banyak sekali orang yang kemudian menganggap sesuatu itu mulia padahal mauhum, diragukan apa benar kalau dia pegang mic itu dia tiba-tiba jadi orang hebat. Apa benar kalau seseorang diangkat menjadi ketua itu tiba-tiba mendapat kehormatan? Tidak. Kehormatan itu tidak diraih dengan jabatan, dengan tempat duduk di depan. Apa benar kalau kita sudah foto dengan kiai itu tiba-tiba kita ilmunya setaraf dengan kiai yang foto dengan kita? Itu kan enggak. Ada orang yang repot-repot dari Cirebon lari ke Jakarta hanya pengen foto dengan kiai-kiai yang ada di Jakarta, kemudian diupload di Facebook. Seakan-akan dia pulang kemudian menguasai ilmu sebanyak ilmu yang dikuasai kiai yang ada di Jakarta sana, kan lucu. Ya kalau urusannya tabarruk itu, kalau dalam taklimul muta'alim itu kan guru dengan murid itu jaraknya jangan sampai lebih dekat dari 1 meter kalau saya nggak lupa itu. Kalau saya nggak salah itu, saya udah lama nggak deres lagi. Kalau itu selfie sambil gini-gini kan agak gimana gitu. Saya termasuk kurang seneng lah. Ya kalau sampean seneng nggak masalah sih. Wasirru, adapun rahasianya fi dzalika, pada masalah itu annaman, bahwa sesungguhnya orang ya'malu, yang beramal, siapa man mukhlison, dengan ikhlas, fi amalihi, pada perbuatannya man, li ummatihi, demi kebaikan umatnya, wa watonihi, dan demi tanah airnya, ikut tahwi, bakal condong, ilaihi, pada orang tersebut, apa afidatun nasi, hatinya orang. Jadi begini rahasianya, kalau kegiatan kita ini ikhlas dari hati kita, kalau kita mencanangkan sebuah kegiatan dan itu ikhlas, Allah akan mengetuk hati orang lain untuk tertarik membantu kita, sehingga walaupun permodalan kita tidak banyak, akan banyak yang membantu. Rahasianya di situ. Kalau amalan itu ikhlas, Allah akan mengetuk hati orang untuk tiba-tiba membantu. Ada sekelompok orang yang bikin, mohon maaf, proposal sampai 50 proposal, tapi yang keluar cuma 3-4. Ada orang yang sekedar ngomong, kalau bisa kita besok bulan depan kita adakan acara ini, tidak pakai proposal ini dan itu, tapi berhasil mengumpulkan banyak yang menitipkan uang dan sebagainya. Ini rahasianya di ikhlas menurut Syekh Mustafa Al-Ghalayin. Kalau saya belum ngerti,
Saya cuma baca kok, deres. Kalau kita lakukan ikhlas, pasti akan ada orang yang tergerak hatinya untuk mendukung. Wa yahutunahu, dan mengelilingi, artinya membantu, membackup-nya, bitasji', dengan memberi dorongan agar berani, wes maju bae aja watir. Anak apa-apa kurang-kurang ngomong nih kita, biasa wong Cirebon begitu. Udah maju saja. Kalau ada apa-apa kurang, bilang ke saya, jangan takut. Kalau kita ikhlas, kalau nggak ikhlas, nggak bakal begitu. Wat tahbir, dan memberi support, memberi dorongan. Tenang, aduh saya nggak bisa ngubungi itu, oh tenang, saya punya teman, nanti saya yang ini. Akan banyak yang individu-individu yang tiba-tiba muncul dan menawarkan bantuan. Kalau ikhlas, siapa yang menggerakkan? Allah, bukan siapa-siapa. Au bil ma'unati, atau dengan bantuan. Oh nggak apa-apa, itu yang urusan masang itunya saya saja, nanti saya ngajak teman-teman. Tiba-tiba seperti itu. Wat tanfidhi, dan pelaksanaan, pada saat pelaksanaannya pun akan banyak yang membantu menghandle. Kalau yang kita niatkan adalah ikhlas demi umat, demi bangsa, demi negara, demi agama, demi kebaikan bersama. Fayazdadu, maka bertambah, bidzalika, dengan tasji' dan sebagainya, apa himmahu, semangatnya orang, wanasa himmatan, semangat, wanasaton, dan semangat. Kalau himmah itu semangat di hati, wanasaton itu semangat geraknya. Watanmu, dan bertambah, fihi, di dalam ma umila, apa ruhul jiddi, ruh yang berlipat ganda. Ruhul jiddi, ruh yang semangat, ruh kesemangatan. Al-muthabirati, yang berlipat ganda, alal amali, untuk melakukan perbuatan. Kita punya gagasan, ayo kita dalam kondisi seperti ini, kita bantu yuk. Gak usah yang jauh-jauh dulu, tetangga-tetangga dekat kita dulu. Ayo gimana ya caranya? Kalau kita tujuannya ikhlas, akan banyak yang lain yang tergerak. Oh ya sudah, saya siapkan kantongnya. Oh ya sudah, saya siapkan ininya. Oh iya, nanti untuk data itu saya yang nanya ke Pak RT, Pak RW-nya. Udah, nggak apa-apa, nanti yang bagian keliling saya. Oh nanti kalau kurang apa-apa ngomong saja ke saya. Kalau ikhlas, Allah akan menggerakkan semua orang untuk terlibat membantu. Semangat mendorong. Udah, kalau ada yang rewel-rewel, biar suruh ngadep ke saya saja. Ada yang model begitunya juga. Udah, urusan orang yang banyak omongnya itu urusan saya. Ini nanti ada. Kalau yang kita lakukan ikhlas. Sehingga dengan itu semangat dan keinginan berbuat baiknya makin bertambah. Amman, adapun orang malu yang beramal, siapa man khairu mukhlasin, yang tidak ikhlas, fa innahu, maka sesungguhnya man wa in katama, walaupun menyembunyikan siapa man, ma pada sesuatu, yudmirohu, yang ia sembunyikan, apa ma, hinan pada waktu, minad dahri, dari waktu, la buddha, maka tidak mungkin tidak, apa ayang kasifa, bakal terbuka, apa auruhu, iwaruhu, celaknya, aibnya orang, wayaftadiha, dan bakal ketahuan, apa amruhu, sejati masalahnya. Kalau orang mengadakan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan kegiatan apapun, tapi di hatinya ada udang di balik batu, mencari popularitas, biar hebat. Mumpung saya jadi ketua, pokoknya harus terlihat hebat. Semua ngakunya ikhlas, tapi targetnya target personal. Ya, pada awal-awalnya orang tidak tahu bahwa yang kita lakukan itu tidak ikhlas, karena kita pandai menyembunyikan. Kita selalu menutupi ketidakikhlasan kita dengan kata-kata khidmah.
ngalap berkah pada kiai dan sebagainya. Tapi akhirnya la budda ayyang kasifa iwaruhu, pasti akan terbuka dan masalahnya menjadi jelas. Sialan, intinya dia cuma cari target biar nanti begini begitu saja. Oh, ternyata dia semangat itu karena di organisasi ini ada cewek yang jadi incarannya, kurang ajar. Ketika ketahuan seperti itu, apa? Fayan firu, maka lari minhu dari orang, siapaman orang kana yang ada, siapaman lahu pada orang yang tidak ikhlas tadi, muainan, tadinya menolong, yang tadinya siap membantu akhirnya lari. Allah, ngapain ini, cuman nganuin dia saja, dia itu semangat karena ada target tuh, pengen nyalon kuwu, pengen ini, pengen itu dan sebagainya. Mending wayuh miluhu, dan mengabaikannya siapaman orang saja'ahu, yang tadinya memberi motivasi untuk berani, akhirnya ya orang ketahuan dia punya target sendiri kok, ada udang di balik batu ternyata. Alah, ternyata udah nggak usah kan, ini pasti loh, ini hukum alam, insya Allah kita rasakan semua. Kalau yang kita lakukan ikhlas, kadang di luar dugaan yang lain kok tiba-tiba pada membantu, tiba-tiba kok semangat. Kadang mereka lebih semangat daripada kita yang punya ide. Tapi ketika ide kita hanya untuk sebuah target personal, keuntungan pribadi, semua tiba-tiba menjadi menyerang kita, menjauhi kita, mengabaikan kita, membiarkan kita sendiri dengan ide-ide palsu kita. Wataf turu, dan lan jadi kendor apa azimatuhu, tekadnya orang, wa fayada'u, maka meninggalkan siapa orang ma sesuatu, karena yang ada apa ma itu ya'maluhu, ia lakukan muttorron, dengan terpaksa. Ketika ternyata sudah ketahuan, lah targetnya cuman ini toh, ternyata dia punya target lain, yang lain meninggalkan, yang tadinya memberi support akhirnya tidak peduli, yang tadinya siap menolong akhirnya pergi satu sama lain. Ya, program atau rancangan yang kita lakukan akhirnya pasti terpaksa ditinggalkan. Nggak ada yang mau bantu, mau gimana lagi. Dan pada saat itu biasanya orang yang tidak ikhlas cenderung mencari kambing hitam, padahal yang hitam dianya, yang kambing dianya yang dia cari hitamnya kan. Watakunu, dan ada apa akibatu amrihi, akibat dari masalahnya itu khasaratal maddati, kerugian materi, wal adabi, dan material, wal adabi, dan moral. Ya kalau sudah begitu, secara materi akan rugi. Wong sudah di tengah jalan kok, ini sudah disiapkan, ini sudah beli, apanya sudah beli, tinggal ini kita ditinggalkan, habis kan kerugian materi. Dan yang paling parah lagi kerugian adab, moral. Secara moral dia jatuh, akhirnya orang yang tadinya semangat membantu akhirnya tidak ada yang membantu dan sebagainya kan. Oh, jadi dia semangat itu targetnya pengen dianggap jadi ini toh, lama-lama wah nggak usah ikut dia. Wong dia semangatnya kalau ditaruh di posisi supir saja, kalau dia disuruh duduk enak-enakan di bangku nomor 2 nggak mau, udah biarin aja, suruh cari mobil sendiri kan begitu. Wa ya'isu, dan hidup siapa orang aisatan, dengan hidup ghairu radiyatan, dengan tidak memuaskan. Kita lihat saja orang yang tadinya bergelut dalam organisasi, orang yang tadinya bergelut dalam kemasyarakatan, orang yang tadinya bergelut dalam kegiatan sosial, ketika dia bergelut di sana ada target pribadi, dan kemudian orang tahu bahwa targetnya ternyata untuk kepentingan personal, dia gagal, sehari-harinya dia tidak bisa tenang, mencari-cari kesalahan orang terus, sementara orang lain enjoy saja. Maka kalau pengen tahu seberapa ikhlasnya seseorang, ya lihat saja seberapa dia marah ketika dia dikecewakan.
ketika idenya tidak diterima, ketika posisinya digantikan orang lain, ketika gagasannya kemudian dianggap tidak berkualitas. Kalau dia menderita karena itu, yaitu ciri-cirinya tidak ikhlas, seperti yang digambarkan di kitab ini. Kalau saya tidak tahu. Kalau santai, enjoy, orang ikhlas ya enjoy saja. Wong cuman saya gagasan kok, gagasan saya ditolak ya alhamdulillah, malah nggak capek saya. Kalau diterima kan saya capek, harus mempertanggungjawabkannya. Dan enjoy, wong saya nggak punya target apa-apa kok. Ini loh gagasannya. Kalau dianggap tidak baik ya selesai, asik. Kalau ternyata ditolak marah, itu bukan menjual gagasan, dia sedang menjual diri untuk terkesan hebat. Yaitu tadi wa ya'ishu 'aishatan khaira radiyah, hidupnya nggak bakal tenang. Kalau nggak percaya, lihat aja orangnya, setiap hari pasti membenci orang lain, hatinya dipenuhi rasa tidak suka pada orang lain karena targetnya terkoyak oleh orang lain tadi. Wal amsalu dzalika katsiratun, contoh itu banyak sekali, nggak usah disebutin. Kalau disebutin habis waktunya untuk nyebutin contohnya saja. Contoh personal, contoh organisasi, contoh kelompok dan sebagainya banyak. Kata Syekh Mustafa Al-Khalayin, kalau saya nggak punya contoh nggak tahu. Yang saya kenal semuanya orang ikhlas semua. Fakam, maka betapa banyak ro'aina saya melihat jam'iyatin, beberapa jam'iyah, organisasi qomat berdiri. Banyak sekali organisasi diberdirikan, dideklarasikan. Fama labithat, maka tidak diam atau tidak bertahan lama, an qa'adat, menjadi duduk lagi, artinya bubar lagi. Banyak kan organisasi-organisasi skala besar, skala kampung, kita bikin perkumpulan ini, nggak lama bubar. Kita bikin ada, aduh saya jadi gatel pengen nyebutnya, nggak enak lah. Wakam syahadna, dan banyak kita melihat masru'atin, berapa program-program. Wah, kalau kita naik mobil agak jauh saja ada program pemberdayaan ini, program pemberdayaan itu, program-program, wah, banyak sekali. Apalagi di zaman Facebook, setiap ini punya program semua. Ini kalau program semua dijalankan, mestinya gak ada orang Indonesia yang gak bahagia, gak subur makmur ini. Nah, setiap organisasi programnya menyuburkan bangsa semua. Wakam masru'atin nahodat, banyak sekali program-program yang dibangkitkan atau digaungkan atau digemakan. Fama makasat, maka tidak diam atau tidak bertahan, an sakotot, untuk akhirnya jatuh. Ya sudah, ya program tinggal program, selesai. Wa ta'dadu hadhil hawadithi, bermula jumlah kejadian ini, kejadian lahirnya kelompok, lahirnya komunitas, lahirnya organisasi, lahirnya partai politik termasuk, banyak, tapi yang bertahan kan nggak banyak. Yahtaju, membutuhkan ila safahatin, kalau mau ditulis semua, kata Syekh Mustafa Al-Khalayin, ya butuh beberapa puluh lembar, nggak cukup lah. La yattasi'u, yang tidak cukup muat, laha, bagi hawadith, apa sadru hadhil izat, dalamnya atau ruangan mau'izah ini. Ya kalau ditulis di sini semua habis untuk menulis itu semua, nanti target utama memberi dorongan kepada pemudanya hilang. Maka tidak perlu ditulis, tidak perlu sebut nama, tidak perlu sebut apa-apa. Intinya kalau yang kita lakukan ikhlas, orang akan tergerak membantu kita. Bahkan kadang mereka lebih semangat dari kita sendiri. Ya karena ikhlas yang menggerakkan hati mereka Allah. Ketika kita tidak ikhlas, awalnya mungkin orang membantu kita, lama-lama orang meninggalkan kita. Itu sunnatullah. Bukan siapa dan bukan siapa, tidak nyindir siapa-siapa, itu sunnatullah. Dan itu terjadi, termasuk ke kita, mungkin saya, mungkin Anda, mungkin siapapun. Ketika ide kita ikhlas, orang akan tergerak membantu. Ketika ide kita hanya mencari popularitas, habis kita digencet sama komunitas kita sendiri. Fakun, maka jadilah ayyuhan nasyi, wahai para pemuda,
Mukhlison, orang yang ikhlas fi amalika, di dalam amalmu. Wahai rekan-rekan yang masih muda, usahakan terus untuk ikhlas beramal. Kayak simbolnya apa kalau ikhlas beramal kan? Tabluh, maka akan sampai kalian aqsa amalika, pada puncak cita-citamu. Jika targetmu ikhlas, jika yang kamu lakukan ikhlas, maka programmu akan sukses sesuai yang dicanangkan. Wahzar, dan takutlah, antabi'a, pada jangan sampai kamu menjual al-wijdana, pada hati nurani, pada ide-ide kreatifmu, bil asfarir ronani, dengan kuning yang bergemerincing. Ini istilah uang receh. Uang receh dulu warnanya kuning mungkin ya. Kain apa namanya? Logamnya itu. Kita juga pernah kan, seusia saya sudah pernah nemui uang receh yang 500 itu warna kuning. Jangan sampai idealisme kita tergadaikan oleh al-asfarir ronan, recehan yang kemerincing itu. Ya wani piro lah, zaman sekarangnya kan wani piro. Pokoknya kita yang penting wani piro. Kalau dibayar 10.000 ya oke, saya kampanyekan kamu, saya carikan dalil-dalilnya. Kalau dibayar 200.000 akan saya buatkan ayat-ayat Qur'annya agar memilih kamu adalah ibadah kan. Jangan sampai hal itu terjadi pada kita. Naudzubillah. Fadzalika, karena itu semua itu da'bul munafiqina, perilaku orang-orang munafik yang berani menjual gagasannya untuk hanya duit recehan. Alladzina yastabdiluna dunya biddin, alladzina yaitu orang banyak, yastabdiluna yang mengganti, siapa alladzina ad-dunya, pada dunia, biddini dengan agama. Mereka orang munafik adalah yang berani menjual agama demi keuntungan duniawi. Waddolala, menjual ketersesatan, bil yakini, dengan keyakinan. Wa wa'idzuka, dan aku mohonkan perlindungan untuk kalian, billahi, kepada Allah, an la takuna, ketika apa, yentaku apa sih bahasa Indonesia ya? Jangan sampai tidak ada siapa kalian itu minal mukhlisina, termasuk orang yang ikhlas. Aku bermohon kepada Allah, kata Syekh Mustafa Al-Khalayin, jangan sampai kalian semua rekan-rekan yang muda ini tidak termasuk orang-orang yang ikhlas. Nanti menyesal, percuma kalian berorganisasi, percuma kalian bersosialisasi, bermasyarakat, percuma kalian menggerakkan komunitas kalau tujuannya ada udang di balik batu. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li, amin.